Bersedia. Salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Doa, asal. Zikir, mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shadaqallahul azim. Adik Mulyana, Amelia Manda Putih, Ahmad Indra Maulana, Alfi Yuda Kananda, hadir semua. Semoga sehat setiap tahun ya. Jangan lebih semangat, kita akan memulai materi baru setelah melewati bab 1. Kalau 1 kita mulai. Baik, kita mulai. Berdiri dulu biar kita membuat diri kita semangat. Siswa semasa satu kali lagi. Siswa semasa kamu sehat, hebat, semangat, dan akan sukses. Amin. Kesuksesan apakah bisa datang sendiri? Bagaimana mencapai sebuah kesuksesan? Oke, sesuai apa yang akan kita sampaikan nanti, kalian akan belajar berkelompok, belajar bersama. Kalian akan menemukan beberapa kehidupan kewirausahaan. Ada yang tahu usaha apa saja yang ada di kabupaten kita ini? Kelapa sawit, kelapa sawit, sambal longgar, apa lagi? Yang Pariwisata. pariwisata. Oke. Kuliner. Kulinernya apa saja yang kamu suka? Pernah kamu datangi, kamu beli? Yang kekinian, misalnya ada? Mbak, lagi. Mondor. Dia nggak disebutkan zaman sekarang. Mungkin rasanya bagi kalian enak ya. Sekarang wirausaha itu dia melihat pasarnya siapa. Karena yang suka makan seperti itu otomatis gen-zennya sekarang ya. Seperti ibu atau ayah ibu kalian mungkin tidak pas gitu. Baik ya. Nanti tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kalian nanti diharapkan dalam kelompok bisa mengidentifikasi beberapa ide usaha yang ada di wilayah Bogor di daerah Soekarno. Setelah itu kalian juga bisa menganalisis studi kasus ide bisnis itu. Bagaimana caranya, bagaimana peluangnya, peluang apa saja yang akan kamu miliki. Itu, mari kita lihat sebuah tayangan. Karena ini tayangan ini setelah kalian belajar tentang kewirausahaan di sekolah, pasti kalian diajari kan di pelajaran apa? Mengajarkan itu? Ya, prakarya BKW itu. Kalian diajarkan untuk
Lokal brand. Oh, ajang fiksi ini ya ajang inovasi baru ya buat siswa-siswa SMA gitu, khususnya kayak kita gitu bisa berwirausaha, terus banyak pengalaman juga, bisa ketemu teman-teman baru gitu. Dan kami juga ngambil dari serbuk kayu yang ramah lingkungan untuk dijadiin aksesoris untuk di tas tersebut. Jadi bahan-bahan limbah bisa digunakan juga untuk dan yang bernilai gitu. Ya, jadi persiapan kami dari awal tuh pertama nyiapin produknya, tentunya ya, nyiapin produknya, terus kemas-kemas buat pameran nanti, terus latihan pelajari lagi produk kami lebih dalam supaya nanti jika ditanya sama juri dapat menjawab dengan lancar dan ya. Jadi konsep boga kami mengambil bahan dasar potensi sumber daya lokal, yaitu sagu. Nah, kami di sini bertujuan untuk meningkatkan harga sagu, sekaligus juga ikut berpartisipasi dalam lomba tentunya, dan sebagai ajang buat kami buat mengasah kreativitas kami gitu. Dan FAO juga telah menetapkan bahwa sagu asal Provinsi Sulawesi Tenggara, tempat asal kami, sebagai sumber pangan penduduk dunia. Kami pertama tergabung di dalam suatu klub yaitu Sestos Masa. Kami mengetahui event fiksi ini Jadi dengan adanya ajang-ajang lomba yang di bawah kementerian ini, pihak sekolah ini memberi wadah tersendiri bagi anak-anak kami gitu ya, dalam wadah Science Club ini untuk membimbing dan membina anak-anak kami yang punya potensi baik itu di bidang kewirausahaan dan karya tulis, sehingga mereka mampu mengeksplor dan mengembangkan kemampuan diri mereka. Sejauh ini sekolah punya peran aktif gitu ya, dengan membuat wadah yang ada serta memberi sumbangsi pemikiran, material, spiritual ya, sehingga anak-anak kami ini nyaman berada di wadah Science Club ini untuk mengembangkan potensi diri yang mereka miliki. Terima kasih untuk fiksi telah memberikan kesempatan ini kepada kami sehingga kita bisa menjadi remaja yang kreatif, bisa menjadi yang lebih mempunyai inisiatif untuk berwirausaha. Make Indonesia great place. Sudah nonton? Sudah. Menarik ya? Menarik.
Kegiatan fiksi ini adalah sarana yang diberikan oleh pemerintah pada siswa-siswi yang ada di Indonesia untuk aktif atau untuk ikut menyampaikan ide-ide terkait dengan kewirausahaan dan ide-ide terkait kewirausahaan. Merupakan wadah untuk siswa-siswa Indonesia menyampaikan ide-idenya tentang kewirausahaan, baik yang tentang makanan, produk ataupun yang lainnya. Oke. Apakah kegiatan fiksi mendorong semangat berwirausaha? Bertanya, apakah mendorong atau tidak? Terakhir, menurut saya? Menurut saya sendiri sangat mendorong karena ini kan terutama perlombaan jadi semakin memacu semangat para siswa-siswa untuk berlomba-lomba membuat kreativitasnya masing-masing dan juga ini dapat menunjukkan suatu sumber daya dari daerah-daerah masing-masing. Oke. Jadi kegiatan ini sangat mendorong memberikan pengalaman, memberikan wawasan, dalam menerapkan produk. Mungkin nilai jualnya ada ya. Otomatis yang sudah tampil di sini kita sudah bernilai, sudah bagus. Makanya karena ini ya, dilakukan saya sangat. Terus apa yang kalian ketahui tentang wirausaha sosial? Wirausaha sosial. Ya, itu sosial. Wirausahaan. Wirausaha sosial. Coba. Coba. Kewirausahaan yang pangsa pasarnya jelas kalau berniaga atau berdagang berwirausaha untuk dilihat oleh orang banyak orang lain itu membeli kan. Tapi apa yang kita usahakan itu perlu kita apa? Promosikan. Oke, jadi melalui promosi itu nanti muncullah keinginan orang lain untuk membeli, untuk mengenal produk kita. Siapa yang mau jadi pengusaha? Angkat tangan. Ingin berwirausaha? Berwirausaha belum tentu jadi pengusaha kan? Selain nanti mungkin ada yang mau jadi akan dijelaskan hari ini tentang mempresentasikan ide kewirausahaan. Silakan Kak. Apa itu presentasi? Apa itu presentasi? Menyampaikan teks yang disiapkan untuk disampaikan di depan umum, baik itu secara lisan maupun secara visual. Kalau yang menggunakan sekarang apa nih? Lisan dan visual. Lisan yang diukurkan, visual yang gerak dan tidak. Untuk berbagi informasi, untuk menjelaskan suatu topik, atau untuk membujuk audiens. Untuk siswa kelas 12, materi ini penting. Untuk apa? Untuk mempersiapkan kalian menghadapi presentasi di perkuliahan nantinya dan di dunia. Karena kelas 12, kenapa diberikan materi ini? Karena kelas 12 sudah mampu untuk berbahasa, berbicara. Jadi dalam banyak diam, kosakata harus ditambah pemahaman bahasanya. Karena mau tidak mau, kalau kalian melanjutkan studi atau akan masuk dunia kerja, kalian akan mempresentasikan sesuatu. Ini secara umum ya. Kalau secara kewirausahaan, untuk membujuk siapa? Pembeli. Sifatnya apa presentasinya? Promosi. Apa itu promosi termasuk dalam jenis apa? Bahasa Indonesia. Mempromosikan, mempengaruhi. Nah, termasuk dalam jenis tulisan eksposisi, memaparkan dan berteman dengan persuasi karena akan mengajak, mempengaruhi. Ayo beli karena saya, beli untuk saya. Untuk mempresentasikan itu, sebetulnya harus siapa? Yang pertama, pendahuluan.
teman saya kalau pokok sebutkan nama teman-temannya. Latar belakang dan topik ini. Menjelaskan secara singkat mengapa topik ini penting dibahas. Apa yang akan kita pokokkan? Apa yang akan kita presentasikan? Ini sekarang. Mempresentasikan tentang presentasi. Terus sebutkan apa tujuan presentasi. Isi dan pokok pembahasan. Oke, jadi ya. Isi dan pokok pembahasan. Itu terdiri dari bagian poin utama. Nah, poin-poin apa saja yang akan kami sampaikan? 1. Bahan. Terus ada alatnya, judulnya, angka-angka yang menggunakan objek 1, 2, 3. Terus menjelaskan secara detail poin-poin dengan data, contoh atau fakta yang ada. Kita contohkan ini, begitu. Dan gunakan kalimat transisi yang lurus. Ini ada yang 1, poin 1, berikutnya. Setelah kita bahas ini, makanya dengan urutan waktu. Setelah ini, kemudian, dan yang terakhir bagian penutup. Sekali ya. Versi ya. Bagian ini adalah rangkuman dari seluruh presentasi. Buat ulang ringkasan. Jadi pertama, 2 yang sudah kita jelaskan pada debat. Terus berikan kesimpulan akhir atau yang penting yang ingin audiens bawa pulang. Maksudnya bawa pulang apa? Apa yang kita sampaikan itu terekam oleh mereka, dipahami. Oh, bagus ya, saya akan beli dagangannya. Oh, bagus ya, saya akan tiru apa yang dibuat oleh mereka. Terus baru kita ke sesi tanya jawab. Tadi biasanya kalau kita menampilkan topik yang pembelajaran, ada tanya jawab. Bagaimana membuat itu? Bagaimana pasal-pasalnya? Atau bagaimana materi itu? Ya, tanya jawab yang jelas kita sebagai presentator itu menguasai tanya jawab semampu kita. Terus baru salam penutup, ucapkan terima kasih karena audiens yang telah mendengarkan kita. Mereka sudah bersusah payah memperhatikan kita, mendengarkan, memahami. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Sudah kita tambah dengan yang lain. Pembuatan produk yang kamu buat. Yang keempat, keuangan. Jadi total biaya yang kamu butuhkan dalam membuat atau memproduksi layar puding cup ini adalah sekitar 939.000. Ya, jadi ini sudah total keseluruhan. Untuk rinciannya bisa dilihat di slide-slide selanjutnya. Jadi yang pertama itu untuk bahan peralatan penunjang seperti kompor, gas, mixer, dan peralatan-peralatan lainnya itu membutuhkan biaya sekitar Rp670.000. Kemudian untuk bahan habis pakai seperti agar-agar, gula, susu itu membutuhkan biaya sekitar Rp134.000. Kemudian untuk biaya administrasi, publikasi, laporan itu kami membutuhkan biaya sekitar 130. Saya memiliki
kreasi yang beraneka-ragam. Yang ketiga, produk yang akan kami buat ini tentunya akan menggunakan bahan-bahan yang berkualitas dan menyehatkan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan orang 4. Nah, 7. Oke, ada 7 kelompok. Silakan sekarang kalian buat dulu sketsa ide usaha. Apa dulu yang kamu usahakan? Kira-kira? Boleh produk yang barang, boleh makanan, boleh pertanian, atau yang lain. Boleh perikanan, boleh nanti programnya dari laut di daerah pantai kan. Ini ada ingin mengolah produk ikan asin yang lebih beda dari ikan asin yang biasa. Dan banyak nih, bukan ini kan berembuk di kelompoknya bukan satu sketsa yang paling ini satu produknya kira-kira apa ya bahannya yang masukkan ditanyakan. Cepat ya, lama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seiring dengan perkembangan zaman, kami dari tim pemikir Ikan Wiki, nama bapak kami, saya Vina Dewinata yang akan membantu dalam presentasi wirausaha yang akan kami buat. Jadi karena melihat para generasi Z yang sekarang ini sangat menyukai makanan yang mungkin lebih cepat didapatkan, lebih cepat cara masaknya, dan kebanyakan tuh paling suka bakar-bakaran. Jadi kami memutuskan akan mengikuti perkembangan zaman, tetapi tidak meninggalkan dari kebudayaan yang kita miliki. Jadi kami akan mengambil bahan dasarnya itu adalah lokan yang akan kami bakar, Ibu. Jadi bisa kita bilang adalah lokan bakar. Tetapi kami akan menggunakan sedikit bumbu yang modern karena modernisasi, yaitu kami akan menggunakan bumbu barbecue, Ibu. Jadi akan ada perpaduan antara daging dari si lokan itu dengan kenikmatan surgawi dari si bumbu itu tadi. Ya, cukup segitu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu boleh diambil, Ibu? Boleh kasih dilihat, Ibu? Apa tadi? Iya, ada definisinya ya. Ikan Niki mantap.
akan dijelaskan. Perhatikan audiens siapa yang akan mendengarkan kita. Oke, pada ini mungkin bisa dipahami ya. Teman berikutnya akan kita jelaskan apa ide yang sudah dibuat oleh kelompok tadi yang sudah muncul dari pemikirannya. Nanti silakan kalian buat seperti mungkin, mulai dari awal sampai terakhir seperti contoh video yang saya beri. Nanti baru kelompok kemas tunjuk siapa yang akan mempresentasikan. Kalau yang kelompok berarti seperti yang video tadi bagi ini yang perkenalan, ini yang akan menjelaskan, terus yang ini akan menjelaskan mungkin isinya agak panjang.